warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala wa asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama patutlah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Marilah kita hendak selalu berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu dengan jalan, mari kita daya gunakan nikmat-nikmat berupa kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua ini untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya untuk berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal soleh, kebajikan, amal-amal yang bisa orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita perbuat. Mari kita jadikan waktu-waktu kita di mana kita berada di dalamnya tersebut kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, mencari dan memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pada petang hari ini kita awali kajian kita yang sempat libur Syawal yang kita mulai hari ini. Kita akan awali dengan bab tentang sholat Jum'ah yang bertepatan pada hari Aidaini, yaitu hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini saya berbicara pada sisi konteks kondisi normal. Dalam kondisi normal, dalam situasi yang tidak ada pandemi, sehingga dengan begitu kita akan membahas dari sisi hukum seseorang
melaksanakan sholat Jum'ah atau tidak melaksanakan sholat Jum'ah yang bertepatan pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan insyaallah kita pada tahun ini hari raya Idul Adha akan jatuh pada hari Jum'ah insyaallah ya. Insyaallah. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mengawali dari surah Al-Jumu'ah surah ke-62 pada ayat yang ke-9 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Para jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang berbahagia, di dalam Quran surah Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat 9 dan 10 ini adalah merupakan dasar Allah Ta'ala memerintahkan kepada umat muslimin yang baligh, yang berakal sehat, yang dalam kondisi sehat. Ini adalah merupakan dalil perintah Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat Jum'ah bagi mereka yang tidak ada uzur syar'i. Ya, uzur syar'i tadi itu apa? Sakit atau hujan lebat. Ya, selama tidak ada penghalang-penghalang itu, maka wajib seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, melaksanakan sholat Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila nudiyah diseru lissolati untuk sholat, miyaumi pada hari al-jumu'ah yaitu hari Jumat, fas'au maka bersegeralah ila zikrillahi kepada mengingat Allah, wazarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum demikian itu khairun lebih baik lakum bagi kalian in kuntum ta'lamun jika kalian mengetahui. Itu ayat yang ke-9. Yang ke-10, fa idza maka apabila qudiyatis sholatu telah diselesaikan sholat, ya tentu sholat Jumu'ah, fantasyiru maka bertebaranlah kalian fil ardi di bumi, wabtagu dan carilah min fadlillah dari karunia Allah, wadzkurullaha dan ingatlah Allah katsiran
banyak ya. La'allakum agar kalian tuflihun mendapat keberuntungan. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Jumu'ah surah 62 ayat 9 sampai 10 ini saya ambilkan dari makna tafsirnya di dalam kitab Tanwirul Mikbas. Di sana Allah Subhanahu wa taala yang perlu mendapatkan perhatian oleh kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 itu kepada kaum muslimin yang tidak ada penghalang udzur syar'i, maka dia wajib untuk mendatangi sholat Jumat. Ya. Di sana ada kata ila dzikrillah. Ya. Di sana ada kata ila dzikrillah. Setelah Allah Ta'ala mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalat, manakala diseru salat, mi yaumil jumu'ati, fas'au pada hari Jumat, fas'au bersegeralah kalian ila dzikrillahi ila khutbatil imami wassolati ma'ahu. Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian, yaitu muadzin mengumandang azan, mengumandangkan azan pada hari Jumat, ya, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Apa yang maksud dengan ila dzikrillah? Di sana disebutkan yang dimaksud ila dzikrillahi yaitu ila khutbatil imami wassolati ma'ahu, yaitu bersegera untuk mendengarkan khutbah imam dan sholat bersama imam. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat Jumat itu hendaknya dilakukan dengan apa? Berjamaah. Ya. Termasuk salah satu rukun di dalam melaksanakan sholat Jumat itu adalah dengan adanya khutbah. Ya, ada khutbah. Adapun tentang mengenai berapa jumlah jamaah makmum yang akan mengikuti, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khilaf, ya. Khilaf. Ya, ada yang berpendapat 40 makmum, ya. Ada yang tidak harus 40, boleh untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Tetapi dalam inti daripada surah Al-Jumu'ah ini menunjukkan bahwasanya maka sholat Jumat itu hanya bisa ditegakkan dengan jalan berjamaah, yaitu khutbah. Makanya di dalam perbedaan sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu di mana? Kalau sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri diawali dengan sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat diawali dengan khutbah dulu baru sholat. Ya, gitu. Maka di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajibnya di mana? Ya seruan tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah, ya mi yaumil jumu'ati fas'au, itu menunjukkan dalil wajibnya. Bahkan di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan. Ya. Jadi kalau habis sholat Jumat, ya,
Tidak harus menunggu muadzin berkumandangkan adzan lalu kemudian kita tinggalkan perdagangan pekerjaan, itu bukan. Tapi paling tidak ada jeda kita itu untuk bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Untuk melaksanakan sholat Jumat karena banyak, ya, karena banyak di kalangan masyarakat kita ini, ya, sholat Jumat itu datangnya itu waktu mepet-mepet, ya atau dia banyak mepet, ya. Bahkan khutbah kedua Jumat itu baru kita lihat itu para jamaah itu baru datang berbondong-bondong, kadang tidak melaksanakan sholat sunnah, ya. Ini satu bentuk keprihatinan kita. Maka kalau kita mendengarkan suara adzan ketika kita di saat kita pada hari Jumat, ya, bagi kami itu sudah terlalu mepet, terlalu mepet, ya. Makanya sholat Jumat atau hari Jumat, dikatakan hari Jumat itu, Bu, bapak-bapak, itu Jumu'at itu diambil dari kata jamaah yajma'u jama'an, berkumpul, ya, berkumpul, ya. Dulu zaman jahiliyah hari Jumat itu tidak dikenal. Dulu dikenal dengan istilah Yaumul Arubah, ya. Sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari Jumat itu dulu pada zaman jahiliyah disebut dengan istilah Yaumul Arubah. Ya. Yaumul Arubah itu hari Arubah itu hari yang di sana itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Makanya kalau hari ini kita mengatakan hari Jumat kita melakukan perbuatan, ya, yang baik, sedekah di hari Jumat, ya kan ada, ya, sedekah di hari Jumat, benar itu. Tapi tidak kemudian kita mengkhususkan kalau sedekah pada hari Jumat saja, bukan. Tetapi benar juga kalau ada orang mengatakan kita mengambil keberkahan di hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat itu hari yang istimewa. Gitu loh. Makanya hari Jumat dinamakan hari Jumat, hari berkumpul itu, ya. Nabi SAW mengatakan hari Jumat itu juga merupakan hari rayanya kaum muslimin, hari raya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna hada yaumu idin ja'alahu Allahu lil muslimin. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya hari ini, yaitu hari Id yang Allah Ta'ala ciptakan bagi kaum muslimin. Allah Ta'ala jadikan Yaumul Jum'ah, hari Jumat itu adalah hari rayanya kaum muslimin. Faman jaa ilal jumu'ati, maka barang siapa yang datang untuk melaksanakan sholat Jumat, apa kata Nabi SAW? Falyagtasil, maka hendaklah dia untuk mandi dulu, ya. Falyagtasil, diperintahkan oleh Nabi SAW kalau kita itu berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, jangan lupa kita untuk awali dengan melaksanakan mandi. Lah mandinya hari Jumat itu beda, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan pada hari-hari biasa. Kalau mandi hari Jumat itu mandinya itu mandi junub, ya. Kita diperintahkan untuk mandi Jumat, mandi junub.
Lah mandi junub itu mandi yang ada urut-urutannya, ada ketentuan, ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan sampai kita kemudian pada hari Jumat, ya, wis datangnya mepet-mepet, wis jelas gak akan sempat untuk mandi Jumat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa in kana tibun falyamassa minhu. Dan jika kamu memiliki minyak wangi, ya, lebih mandi, dan jika kamu memiliki minyak wangi falyamassahu minhu, maka hendaklah kalian itu menggunakan minyak wangi, parfum. Paham ya? Nggak parfum. Ojo kemudian kita berangkat hari Jumat terus gak atus, keringetan, ya toh? Jejer karo jamaah sebelah kanan kiri ini, sakno jejer karo jamaah kanan kiri ini, ya, ini ngampun teneng, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita melihat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada umatnya untuk apa? Bersih. Coba bersih. Gak main-main Bu, Nabi SAW itu Masya Allah, ya, memperhatikan umatnya seperti itu. Wa alaikum bisiwak wal yaktasil, disuruh mandi, ya, kemudian menggunakan minyak wangi. Wa alaikum bisiwak, ojo lali sikat gigi. Loh coba, ya, orang sikat gigi itu Masya Allah 14 abad yang lalu Nabi SAW itu sudah berbicara mengenai masalah kesehatan mulut, kesehatan gigi, sampai disuruh kita itu bersihkan gigi. Saya itu ngampun teneh, saya itu pernah, ya, sholat subuh, ya, sholat subuh, ya memang rezekiku, rezeki saya, jejer karo tiang, ya, nampai tiang itu mantun mimik kopi kali ngerokok angop. Wah, maduh, Masya Allah, ambune Masya Allah, supaya peteren ngono ya. Nah dari sini menunjukkan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari Jumat ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai hari rayanya kaum muslimin. Maka di dalam hadis ini diambil satu faedah, ya, para ulama menyepakati bersama kalau orang mau menghadiri sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri, maka dia diperintahkan untuk melaksanakan mandi dulu, sama mandi dulu menggunakan minyak wangi, ya, bapak-bapak terutama, ya, biasakan di rumah itu ada minyak wangi lah, jadi tidak harus sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat 5 waktu ini diusahakan pakai minyak wangi, ya. Karena apa? Masya Allah, ya, orang itu kalau apa namanya itu ngampun tenit membiasakan diri menggunakan minyak wangi, orang yang di sampingnya itu merasa nyaman, ya, minyak wangi dalam pengertian minyak wangi, ya. Ini menunjukkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari Jumat ini dinamakan hari rayanya kaum muslimin. Maka hari Jumat bagi mereka-mereka yang tidak terhalang syariat, tidak ada uzur bagi dirinya, wajib untuk mendatangi sholat Jumat. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat Jumat itu wajib bagi orang Muslim, ya. Illa arba'atan, kecuali 4 yang tidak diwajibkan untuk hadir melaksanakan sholat Jumat. Siapa? Yang pertama mamlukun. Mamlukun itu sinten? Mamlukun itu budak sahaya. Nah, saniki napa wonten budak sahaya? Ya, ada nggak kira-kira budak sahaya? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan sama saya, monggo. Ya, budak saya. Ada orang mengatakan pembantu rumah tangga itu termasuk budak. Sanes, ngawur. Ya, pembantu rumah tangga diwarak budak. Keliru. Ya, pembantu rumah tangga bukan budak itu pekerja itu, orang merdeka itu. Mamlukun, budak saya. Yang kedua, yang tidak wajib untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, au imro'atun, atau wanita. Wanita tidak wajib. Tapi bagaimana Ustaz kalau kemudian wanita itu ikut melaksanakan sholat Jumat? Ya tidak apa-apa, itu loh. Tapi kemudian ya mang lek wis mari sholat Jumat tidak ada sholat duhur, gitu loh. Karena ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Ya memang kalau memang ada pendapat ya sudah kita hargai itu pendapat. Ya. Itu yang kedua. Jadi orang yang tidak wajib datang untuk melaksanakan sholat Jumat itu, yang pertama adalah budak saya, mamlukun, au imro'atun, yang ketiga au sobiyun, yang ketiga adalah anak kecil. Anak kecil itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau kemudian dia hadir, ya tidak apa-apa, ya diatur lah. Soalnya hari cilik ulah biasanya kewajiban yang sholat Jumat itu wah wamin tak menis tulinan tok wis. Wis khotibe ku ceramah sampai gak krungu suarane ceramah. Hari cilik ya ngeneng. Awak dhewe gak iso ya itu harus dengan kebijakan yang sebijaksana mungkin takmir atau pengurus masjid untuk bisa menyediakan tempat sendiri bagi anak-anak untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, itu pembelajaran. Yang terakhir, yang tidak wajib untuk datang sholat Jumat, yaitu au maridun. Siapa au maridun? Orang yang sakit. Sakit dalam pengertian yang memang sakit. Ojo sakit panu gak teko masjid. Sakit apa? Panu, kadas kurang. Ya tentu saja sakit di sini adalah sakit yang menyebabkan orang itu tidak bisa hadir. Nah, dalam situasi seperti ini, ya kita sudah diberikan aturan, yaitu dengan protokoler kesehatan. Lebih kroso loro, ya coba teko, itu loh ya. Jauh, tidak usah hadir kalau sudah terasa sakit. Ya, au maridun, itu yang sakit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana pelaksanaan ketika hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat, ya. Di dalam safar itu termasuk apakah diwajibkan? Ya kalau itu ada perbedaan di kalangan pendapat ya antara para ulama. Ada yang mengatakan safar itu tidak usah melaksanakan sholat Jumat, ya cukup dia mengganti dengan sholat duhur. Ada yang mengatakan bahwa diwajibkan tetap melaksanakan sholat Jumat karena tidak ada rukhsah bagi orang safar untuk meninggalkan sholat Jumat. Nah itu ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Jadi
Sekali lagi bagi mereka yang suka safar di hari Jumat, apalagi sering-sering safar di hari Jumat, sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, kalau hanya sekedar safar dalam pengertian kebetulan safar pada hari itu, ya, dan pada saat itu tidak ada ada penghalang untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kita melaksanakan sholat jamak, ya, jamak dengan digantinya duhur dengan asar, yaitu pendapat di kalangan para ulama, dan itu banyak dibahas di dalam kitab-kitab hadis, seperti nanti di dalam kitab Subulus Salam ada pembahasan mengenai masalah safar di hari Jumat, ya. Terus kalau misalkan wajib, misalkan memang harus sholat Jumat, terus nanti untuk pelaksanaannya usur safarnya jamak kosornya seperti apa? Kalau dia misalkan melaksanakan sholat Jumat dan dalam perjalanan harus di kalau dia memiliki pemahaman dia rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, berarti dia melaksanakan sholat duhur, ya, sholat duhur. Bagaimana cara pelaksanaannya? Di dalam kitab-kitab fikih ada namanya jamak takhir, ada jamak takdim. Nah, gitu. Jamak takhir dan jamak takdim itu bisa dilakukan pada saat kalau takdim itu diawali sebelum waktu asar, ya. Bagi mereka yang beranggapan bahwa safar di hari Jumat itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, dia cukup mengganti dengan sholat duhur dengan cara dijamak qashar. Maka dia mengawalinya itu karena dia melakukannya itu pada jamak takdim, maka dia awali sebelum masuk sholat asar, dia melaksanakan sholat 2 rakaat duhur digabung dengan 2 rakaat asar. Yang saya tanyakan kalau punya pendapat yang harus sholat Jumat, bukan yang pendapat yang sholat Jumat. Ya berarti dia melaksanakan taman sempurna. Dia sholat Jumat, ya nanti menunggu sampai terdengarnya adzan asar, dia melaksanakan sholat asar, tidak ada rukhsah untuk menjamaknya atau mengkosornya, gitu. Jadi panjenengan kalau memiliki anggapan atau pendapat, ya, setelah mengkaji bab tentang masalah sholat safar dan panjenengan berpendapat sesuai dengan ilmu panjenengan yang panjenengan dapatkan bahwasanya tidak ada rukhsah bagi orang yang safar untuk melaksanakan Jumat, atau berpendapat bahwasanya wajib Jumat, ya caranya seperti itu. Panjenengan sholat Jumat, setelah itu Anda melanjutkan perjalanan menunggu asar, kemudian melaksanakan asar. Itu masih terjadi perbedaan pendapat itu. Ada sekitar 24 atau 42 pendapat itu. Ada yang kemudian sholat Jumat, kemudian berdiri untuk melaksanakan sholat asar di qashar, jamak qashar. Ya, jadi untuk sholat safar ini terjadi perbedaan pendapat. Kurang lebih 24 insya Allah pengetahuan saya. Ada 24 pendapat tentang masalah perbedaan di kalangan para ulama tentang sholat safar bagi orang musafir. Pun ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nailul Autar dari karangan Al-Imam Muhammad Syaukani, ya. Di sini di dalam kitab Nailul Autar terjemah, ya,
halaman 650 sampai 653 ya, dimuat beberapa hadis. Paling tidak ada 4 hadis tentang mengenai masalah apakah sholat Jumat dilakukan kalau sudah melakukan sholat Id. Itu ada 4 hadis. Hadis yang pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Di sana disebutkan an Zaid bin Arqam, dari Zaid ibnu Arqam, wa sa'alahu Muawiyah. Pernah Zaid bin Arqam itu ditanya oleh Muawiyah, hal sahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a. Ya. Ditanya Zaid bin Arqam ini oleh Muawiyah, ya, pertanyaannya adalah, pernahkah kamu menjumpai 2 Id bertemu dalam satu hari pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, dijawab ya pernah. Shallal ida awalan nahar, ya. Shallal ida awalan nahari thumma rakhasa fil jumu'ati. Ya. Apa kata Z? Ya. Apa kata Z? Ya, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam Id pada pagi hari, sholat Id pada pagi hari, kemudian rakhasa fil jumu'ati, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah tentang sholat Jum'ah. Faqala, seraya mengatakan, man syaa ayyujammi'a falyujammi'. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang suka sholat Jum'ah, maka sholatlah Jum'ah. Ya, ini hadis pertama. Ya, dari studi kritis hadis ini ternyata disebutkan bahwa dalam hadis ini ada seorang yang bernama Iyas bin Abu Ramlah. Ini termasuk rijal yang majhul. Nah, kalau rijal majhul itu berarti orangnya itu tidak dikenal. Artinya hadis yang pertama ini tidak bisa diamalkan. Ya, tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena ada seorang rijal hadis itu yang di sana, ya, dalam isnadnya itu bernama Iyas bin Abu Ramlah. Ya, Iyas bin Abu Ramlah ini, ya, termasuk seseorang yang majhul, yaitu orang yang tidak dikenal. Ya, jadi kalau orang-orang pakar ahli hadis, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang yang membawa berita tidak kenal orangnya itu siapa, ya, tentang kealimannya, ya, tentang tafakuh fiddinnya, gitu ya, itu sudah tidak bisa diterima hadisnya. Ya, itu hadis pertama. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ia berkata, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada harimu ini telah berkumpul 2 Id. Ya, 2 Id. Ya. 2 Id. Jadi di sini tidak dijelaskan Idul Fitri atau Idul Adha, tapi berkumpul 2 Id, yaitu hari Jumat dan hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman syaa ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'un.
Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang suka, cukuplah baginya untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi kami tetap akan melaksanakan sholat Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, ini hadis yang kedua. Namun di dalam studi kritis hadis yang kedua ini juga masih dipertentangkan. Mengapa? Karena di dalam hadis yang kedua ini, ya, di dalam isnadnya itu ada rijal, ada seseorang yang bernama Baqiyah bin Al-Walid. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal, Baqiyah bin Al-Walid ini disahihkan. Tetapi menurut Imam Ad-Daruqutni, ya, Baqiyah bin Al-Walid ini, ya, terputus sanadnya, alias hadis ini hadis mursal, terputus sanadnya. Ya, sanad niku yang membawa berita, terputus sanadnya. Lah kalau sudah hadis ini disebut hadis mursal, isnadnya itu dimursalkan, atau satu sisi dia mensahihkan, berarti ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, hadis ini kemudian tidak bisa dipakai. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ya, di dalam sebuah hadis yang ketiga ini disebutkan wa an Wahb bin Kaisanah qala, ya, dari Wahab bin Kaisan dia berkata, ijtama'itani ala ahdi bin Zubair, pernah berkumpul dua id, yaitu hari raya, ya, id, ya, dengan hari Jum'ah, ya. Ini pada masa Zubair, Zaid bin Zubair, ya, ya. Fa'akharal khuruja hatta ta'ala nahar, ya. Ibnu Zubair, ya, itu dia melambatkan keluar untuk melaksanakan sholat id hatta ta'ala nahar, sampai matahari meninggi. Ya, jadi sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu, ibu-ibu, bapak-bapak, itu posisi matahari itu sudah kelihatan, ya, meninggi lah. Itu biasanya ya sekitar jam-jam 6 lah, ya, jam 6, ya. Sekitar itu kalau di sini, ya, jam 6. Ibnu Zubair, ya. Tsumma kharaja fakhotobah. Kemudian Ibnu Zubair itu keluar dan khutbah. Tsumma nazala fasolah. Kemudian Ibnu Zubair itu turun dari mimbar, kemudian sholat. Artinya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu harus diawali dengan khutbah dulu, ya, baru sholat. Ya, jangan sampai terbalik, ya. Sholat dulu baru khutbah. Apa? Khutbah dulu baru sholat. Kalau Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha, yaitu sholat dulu baru khutbah. Ya, itu jangan terbalik. Walam yusolli linnasi yaumil jumu'ah, ya, ya, ya. Dan dia tidak sholat bersama orang-orang pada hari Jumat itu. Fadzakartu dzalika, maka Wahab bin Kaisan ini, ya, menyampaikan tentang perihal apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair itu, ya, tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Disampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas. Faqala asobas sunnah. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, dia sudah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud, ya, seperti itu, tetapi dari Atha. Nah, Atha ini dinamakan Atha, seorang ulama tabi'in yang bernama Atha bin Abi Robah. Ya, ini adalah ulama tabi'in. Ya, dia lahir di kota di Yaman tahun 653, meninggal pada usia 79 tahun di kota Mekah. Ya, ini Atha. Hadis yang keempat, ya, wali Abi Dawud aidon an Atha'in qala, dan bagi Abu Dawud pula dari Atha, dia berkata, ya, ijtama yaumul jumu'ati wa yaumul fitri, telah berkumpul pada hari Jumat itu, yaitu hari raya Idul Fitri, ala ahdi ibni Zubair, pada masa Ibnu Zubair. Faqala idanistama'a fi yaumin wahidin fajama'ahuma jami'an. Ya, maka oleh Ibnu Zubair, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keduanya itu dikumpulkan bersama-sama, lalu dia fasallahuma raka'ataini bukrotan, lalu Ibnu Zubair itu melaksanakan 2 rakaat, ya, Idul Fitri, ya, pada hari Jumat itu bukrotan pada pagi hari. Lam yazid alaihi ma hatta shallal asr, ya. Dan diketahui, ya, bahwasannya Ibnu Zubair itu dia tidak menambahnya lagi sehingga dia sholat asar. Ini hadis keempat. Hadis yang ketiga tadi yang di atas, ya, yang dimana Ibnu Zubair, perbuatan Ibnu Zubair itu disampaikan kepada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan asobas sunnah, sesungguhnya Ibnu Zubair tidak melaksanakan sholat di hari sholat Jum'ah di saat hari Id itu, ya, itu dikatakan oleh Ibnu Abbas asobas sunnah, sungguh perbuatannya Ibnu Zubair itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Hadis yang ketiga dan yang keempat tadi itu diketahui secara studi kritis hadis ini hadis sahih, ya, hadis sahih, ya, rijalnya itu terkenal thiqah, ya. Karena hadis sahih, maka, ya, di sini menunjukkan satu hikmah, apa, pemahaman atau faedah yang kita ambil dari hadis yang ketiga dan yang keempat, bahwasannya Ibnu Zubair radhiyallahu anhu itu tidak melaksanakan sholat Jum'ah manakala sholat Jum'ah itu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Itulah. Bahkan yang hadis yang keempat disebutkan lam yazid alaihi hatta sholal asr. Bahkan Ibnu Zubair, sahabat Nabi SAW itu, dia tidak menambahnya lagi sehingga dia sholat asar. Ini dikatakan oleh Atha bin Abi Robah, beliau berpendapat bahwasannya manakala hari Jum'ah atau sholat Jum'ah yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu tidak perlu sholat Jum'ah dan tidak perlu diganti dengan sholat duhur sampai menunggu waktu asar. Ini pendapat Atha bin Abi Robah, ya. Dia berpendapat seperti itu. Itu bisa dibuka di dalam kitab Nailul Autor halaman 652. Jadi Atha memberikan satu pendapat, Atha bin Abi Robah, bahwasanya kalau sudah sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, maka tidak perlu sholat Jum'ah dan tidak perlu menggantinya dengan sholat duhur sampai
asar. Ini pendapat, ya. Tapi pendapatnya ulama loh ini ya. Pendapatnya ulama. Artinya ya apa pendapatnya wong alim, ya. Apalagi pendapat Atha bin Abi Rabah ini adalah termasuk ulama tabi'in. Dia berguru dengan sahabat, ya, dan dia ngumani bertemu dengan sahabat Nabi. Salah satunya pernah berguru kepada Ibnu Abbas, ya. Maka masih aman kita mengikuti pendapat ulama tabi'in, masih aman, ya. Adapun mereka yang perlu mengganti sholat duhur, ya memang ada yang berpendapat seperti itu, ya, ada yang begitu. Tetapi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa manakala kalau di dalam melaksanakan sholat Jumat yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ada orang yang mengamalkan tidak melaksanakan sholat Jumat dan juga tidak melaksanakan sholat duhur, itu pun ada dukungan dalilnya, ya, pendapat itu tadi dari hadis yang keempat bahwasanya Ibnu Zubair tidak menambahkan lagi sampai sholat asar. Kalau tarjih Muhammadiyah di dalam websitenya, kalau salah kalau diketik tarjih.or.id kalau nggak salah, ya, nanti bisa dilihat itu tarjih mengatakan tetap melaksanakan sholat Jumat. Tarjih Muhammadiyah, ya, tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi ini apa yang saya sampaikan ini semata-mata dalam rangka untuk menyampaikan keilmuan, ya. Manakala insya Allah 1441 Hijriah ini sholat Idul Adha-nya bertepatan pada hari Jumat, ya. Sehingga dengan begitu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Lebih-lebih di masa yang serba tidak normal seperti ini, ya. Nah, ya, tidak normal dalam pengertian masa pandemi. Tapi apa yang saya sampaikan dalam kajian petang ini itu saya mengambil pada konteks ketika dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan. Saya kira itu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang ditanyakan? Ya, monggo. Memang ada sebagian pendapat ulama yang berpendapat bahwa tidak melaksanakan sholat Jumat itu bukan berdasarkan dalil yang dijelaskan, tetapi ada juga yang berpendapat tetap melaksanakan sholat Jumat karena pada zaman Rasulullah dulu itu pelaksanaan sholat Jumat itu kan sangat jauh, sehingga jarak yang jauh ini diberikan rukhsah oleh Rasulullah tidak melaksanakan sholat Jumat, iya, setelah sholat Id. Betul. Benar, itu ada riwayat demikian, ya. Jadi bahwasanya riwayat tentang mengenai perlu diadakan sholat Jumat itu adalah mereka yang di sana ditunjuk sebagai imam, ya. Dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Mengapa? Untuk memberikan kesempatan bagi jamaah yang tidak melaksanakan sholat Id, gitu loh. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang paling riskan memang seperti tadi antara hadis yang kedua. Ada sebagian ulama yang mensohhikan tentang masalah hadis itu, ada yang bukan atau tidak. Iya. Banyak kasus-kasus memang menjadi perbedaan pendapat dalam memahami amalan-amalan atau cara-cara ibadah, karena seperti itu. Jadi kita kadang-kadang di satu sisi mengatakan, contoh aja yang paling aktual itu masalah qunut lah. Iya. Ini paling aktual. Di satu sisi Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis yang dikatakan masalah qunut itu sahih. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hadis itu dhaif dan lain sebagainya. Dari sinilah kita kadang-kadang bingung memang kalau kita mempelajari masalah suatu hadis. Ini dari satu sisi kita melihat atau mendapatkan informasi pendapat yang mensohhikan hadis tersebut, tapi sisi lain mengatakan hadis tersebut juga dhaif. Dan kita yang
Yes, ya, intinya bahwa kita kan kepingin amal kita ini kan benar kan gitu ya. Benar itu dalam pengertian ada dukungan dalil yang sahih kan gitu. Ya memang kalau kita berbicara masalah dalil sahih dan dhaif itu memang membutuhkan satu kajian yang cukup panjang ya. Apalagi di kalangan para ulama itu kan dulu kan sudah terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi kita dalam hal ini tidak menjatuhkan yang tidak mengamalkan dan juga tidak mencelah mereka yang mengamalkan. Itu pada intinya bahwa kita melaksanakan ibadah itu adalah dari dalil yang kita yakini bahwa dalil itu dari apa yang kita kaji bahwasanya dalil itu adalah sahih. Yang belum tentu menurut mereka belum tentu sahih. Nah, itu berkaitan dengan mengenai masalah seberapa mendalamnya kita itu di dalam mempelajari atau belajar tentang ilmu hadis dari orang-orang yang sumbernya dipercaya, kealimannya ya tentu saja nomor satu adalah kealimannya dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hadisnya memang usul fikihnya. Nah, itu semua kita tidak masuk ke wilayah itu, kita hanya menyampaikan dari kitab yang sudah ada. Nah, jadi kalau Anda ingin membaca bisa membaca di dalam kitab Nailul Autar dari Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani jilid 3 ya, halaman 650 sampai 653. Saya kira gitu ya. Mohon diulangi saja ketegasan daripada kajian Muhammadiyah tentang sholat Jumat ini bagaimana kalau bersamaan seperti ini? Kalau dalam kondisi normal tarjih Muhammadiyah melaksanakan sholat Jumat. Itu yang saya ketahui di dalam website tarjih.or.id. Insya Allah itu bisa diklik di situ. Nah, itu soal jawab yang insya Allah adalah di situ soal jawab tentang masalah sholat Jumat yang bertepatan dengan hari raya Id. Ya. Itu kalau kita kembali kepada memposisikan kita untuk mengikuti tarjih. Ya, adapun yang tidak mengikuti tarjih juga ada dukungan dalilnya. Yang tidak mau melaksanakan sholat Jumat ada juga penguatannya. Saya kira itu ya, itu lebih arif di dalam menghadapi perbedaan pendapat. Saya kira gitu ya. Oke, pun kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.